Alhamdulillah sehat Pak Mimin. Kira-kira jam berapa rencana coaching dengan Bu Nisa? Insya Allah jam 9 Pak, saya akan melakukan coaching dengan Bu Nisa. Baik, kehadiran saya di sini saya ingin memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nanti. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan terhadap Bu Nisa nanti. Apakah Bu Umi sudah siap melaksanakan coachingnya? Iya Pak, insya Allah saya sudah siap. Baiklah, sebelum nanti Bu Umi mulai proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nanti saya juga akan bertanya kepada Bu Umi. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Bu Umi lakukan nanti. Oke, baik. Ya, Pak. Nah, jadi untuk poin-poin yang saya amati nanti Bu Umi, ketika Bu Umi melakukan proses coaching ya dengan Bu Nisa, ketika melakukan coaching dengan Bu Nisa sesuai dengan alur tirta atau tidak nanti ketika Bu Umi itu sedang melakukan proses coachingnya. Iya Pak, pada saat melaksanakan coaching saya berencana akan melakukan dengan alur kita dan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti dari coaching. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan adalah kompetensi inti apa yang ingin Bu Umi kembangkan. Oke. Kompetensi inti yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh dan juga mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Bu Umi kembangkan tadi, bagaimana yang secara spesifik Bu Umi ingin saya observasi? Untuk yang spesifik ya, Pak, betul yang saya spesifik. ingin mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke ya. Oke, berarti fokus kompetensi coaching yang Bu Umi saya observasi yaitu mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Benar Pak. Kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bu Umi inginkan pada saat sesi coaching hari ini? Mungkin bisa dengan cara mentoring Pak. Nanti karena kalau pelatihan atau workshop itu memerlukan waktu yang sangat lama dan juga menggunakan biaya. Jadi saya putuskan untuk melakukannya dengan mentoring. Oke Bu Umi ya, demikian dulu ya. Ya Bu, kegiatan praobservasi kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan baik kompetensi yang ingin Bu Umi capai dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya silakan Bu Umi melaksanakan kegiatan coaching bersama Bu Nisa ya. Nanti setelah itu Bu Umi selesai melakukan coaching, kita bertemu lagi untuk berbincang-bincang sejenak tentang hasil proses coaching Bu Umi yang yang nanti akan dilakukan. Oke, ya Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih kembali. Baiklah, sampai ketemu lagi ya Bu Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Nisa. Apa kabar Bu Umi? Alhamdulillah sehat. Bu Nisa gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Dengar-dengar Bu Nisa ada yang ingin disampaikan? Ya betul sekali Bu Umi. Saya ingin bercerita, ingin curhat apa masalah apa yang saya rasakan selama ini di kelas. Terutama saya kan di kelas 1. Jadi permasalahannya apa nih? Iya Bu Umi. Jadi selama 1 tahun kemarin ya, sekarang sudah tahun ajaran baru kemarin, menurut saya apa yang saya rasakan, apa yang saya lakukan sudah semaksimal mungkin untuk ngajar anak-anak ya, terutama anak kelas 1 Bu. Saya sudah benar-benar semaksimal mungkin dari secara pembelajarannya, dari segala yang saya rasakan itu menurut saya sudah maksimal gitu. Kenapa kok setiap akhir tahun pembelajaran anak-anak saya ada saja murid yang tidak bisa baca Bu. Jadi permasalahannya ada anak murid yang sudah selama 1 tahun itu tidak bisa membaca
bisa? Iya, betul sekali, Bumi. Kira-kira apa usaha yang ibu lakukan untuk mengatasi anak tersebut? Kalau setiap hari apa yang saya lakukan itu seperti metode pembelajaran Ya. dan juga apa bahan ajar yang saya gunakan, saya sudah semaksimal mungkin, Bu. Jadi menurut saya itu saya sudah apa sih namanya, sudah benar-benar meluangkan waktu ya. Setiap baca tuh empat mata anak maju ke depan sama saya sudah melakukan hal seperti itu. Tapi kenapa ya anak saya itu masih ada saja satu orang yang belum bisa lancar baca, Bu? Kira-kira strategi apa yang ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan anak yang belum bisa baca? Saya rencananya untuk yang belum bisa baca, emang saya ingin meluangkan waktu yang apa, setiap pulang sekolah gitu pengen 10 menit atau 20 menit atau 15 menit saya ingin anak-anak itu jangan pulang dulu gitu, Bu. Jadi yang anak yang belum baru mengenal huruf, yang belum bisa membaca, saya ingin memberikan pelajaran tambahan, terutama mengenal huruf dan baca-bacaan gitu. Nah, kira-kira dari percakapan kita ini apa yang ibu bisa harapkan atau inginkan? Saya menginginkan ini, Bu. Saya harap pembelajaran di tahun pelajaran ini, awal tahun pelajaran, saya ingin anak-anak saya itu semangat semua belajar, terutama belajar sama saya, belajar membaca kan, mengenal huruf, dan juga saya berharap anak-anak saya itu 1 tahun ke depan lulus naik kelas 3 aja, kelas 2 mereka sudah pada bisa baca gitu, lancar membaca. Bisa ingin ada perubahan ya, untuk anak dalam hal membaca. Nah, kira-kira usaha apa saja nih yang ibu bisa lakukan untuk mencapai perubahan yang tadinya anak belum bisa baca menjadi bisa baca? Saya ingin rencananya seperti ini, Bu. Tadi yang saya katakan itu saya memberikan nilai tambahan, pelajaran tambahan setelah pulang sekolah 10-15 menit anak-anak, dan juga saya ingin juga mengenal lebih dekat lagi kepada orang tuanya. Jadi mungkin saya ada home visit ke rumahnya ya, Bu ya. Nanti gimana metode pembelajaran dia di rumah seperti apa agar saya bisa mengenali anak-anak didik saya, jadi lebih mudah memberikan pelajaran di kelas. Berarti selain di sekolah, berarti ibu melakukan kolaborasi juga dengan orang tua untuk menambah wawasan saya, menambah apa sih keinginan saya biar tahu ya anak gimana cara didiknya di rumah seperti itu, lingkungannya juga seperti apa gitu, Bu. Jadi saya bisa memberi gambaran, ada gambaran untuk memberi pelajaran apa yang mereka butuhkan untuk murid-murid saya seperti itu. Kira-kira kapan nih ibu melakukan home visit? Insya Allah mulai Senin depan saya akan melakukannya, Bu ya, secepatnya agar saya juga bisa mengenali murid-murid saya. Jadi saya paham nanti saya kan itu masuk ke diferensiasi juga ya, Bu ya. Jadi saya mengenali anak didik saya gimana cara mereka belajarnya di rumah, terus lingkungan belajar lingkungan rumahnya apakah mereka mendukung atau tidak seperti itu. Jadi insya Allah Senin besok saya akan secepatnya home visit ke rumah-rumah murid saya. Semoga apa yang ibu bisa lakukan benar-benar menambah kemampuan anak dalam membaca ya, dengan melakukan home visit, kolaborasi dengan orang tua ya pastinya ya. Itu sangat menunjang perkembangan anak dalam belajar juga. Mudah-mudahan ya, Bu. Nah, kira-kira dukungan apa nih yang ibu bisa harapkan? Saya ingin ada dukungan dan terutama kalau di sekolah itu dari kepala sekolah, terus juga teman sejawat Ibu ya, apalagi teman kelas 2 ya, guru kelas 2 ya, karena beliau kan juga rekan sejawat, teman sejawat guru kelas 2 kan nanti kita kan berkolaborasi ya, Bu ya, karena masih fase A, jadi saya juga akan minta dukungan dari beliau serta dukungan dari murid-murid saya, keaktifan mereka, semangatan mereka ya, dan juga
dukungan dari orang tua mereka seperti itu. Saya rasa cukup. Saya berterima kasih sama Bu Umi karena saya sudah lega itu permasalahan yang saya hadapi. Insya Allah rencana yang saya ingin lakukan terhadap murid-murid saya terlaksana dengan baik. Gitu, Bu. Nanti kalau misalnya Bu Nisa sudah melakukan, Ya. Saya ingin mengetahui hasilnya ya Bu. Iya, baik. Tolong beritahu saya hasil dari apa yang sudah Ibu Nisa lakukan. Baik, Terima kasih Bu Nisa. Terima kasih juga Ibu sudah mau mendengarkan curhatan saya. Saya juga sudah lega dan saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke ya Bu Umi, alhamdulillah ya coachingnya tadi berjalan dengan baik. wabarakatuh. Kemudian tadi Bu Umi itu melakukan coaching, saya melihat itu ada indikator ketercapaiannya. Dari ketercapaian yang ingin Ibu Umi capai, kemudian apa yang sudah Ibu lakukan yang terkait indikator tersebut. Iya Pak, alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching saya dengan Ibu Nisa. Terus hasilnya tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Saya sudah menanyakan dari tujuan sebelum percakapan, dan saya juga sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada Ibu Nisa informasi-informasi terkait dengan permasalahannya. Nah, kemudian saya juga sudah menanyakan rencana aksi yang akan Ibu Nisa lakukan, dan saya meminta Ibu Nisa untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Jadi menurut saya setelah saya mengamati atau mengobservasi Bu Umi tadi ketika coaching, saya melihat itu prosesnya itu sangat bagus ya, berjalan sesuai dengan alur tirtanya, yaitu pertama sudah tahu tujuannya, kemudian identifikasi masalahnya juga sesuai dengan pertanyaan yang berbobot. Setelah itu Bu Umi juga menanyakan tentang tentang tindak lanjutnya ya, rencana aksinya. Kemudian Bu Umi juga tadi sudah memberikan suatu pencerahan atau arahan agar Bu Nisa bisa mencari solusi dari masalah yang mereka ada, yang Bu Nisa ingin selesaikan. Terima kasih ya Pak. Iya Bu Umi ya, saya juga terima kasih ya. Kalau sudah tidak ada lagi, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nisa. Waalaikumsalam Bu Umi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat ya. Senang sekali bisa bertemu dengan Ibu. Sama-sama Bu, saya juga senang sekali bertemu sama Ibu. Kemarin Ibu WA saya. Ya, betul Katanya sekali. ada yang ingin dibicarakan. Iya, betul Bu, betul sekali. Saya ingin melakukan coaching bersama Pak Rohimi. Saya berterima kasih kepada Ibu karena Ibu Mi sudah mau menjadi pengamat bagi saya untuk melakukan coaching nanti bersama Pak Rohimi. Oke, nah, kehadiran saya berarti hanya untuk mengamati proses coaching dan memberi dukungan kepada Bu Nisa dalam melakukan coaching dengan Pak Rohimi. Ya, Nah, sebelum sekali, Bu. melakukan kegiatan coaching, saya hanya ingin menyampaikan rubrik penilaian terkait proses coaching yang akan Ibu Nisa lakukan dengan Pak Rohimi. Ya, baik Bu. Apakah Ibu Nisa sudah siap? Insya Allah siap. Oke. Kompetensi yang akan Ibu Nisa kembangkan kira-kira apa nih dalam proses coaching? Iya, coaching saya bersama Pak Rohimin ini, saya berencana akan melakukan sesuai alur tirta dan juga akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi dari coaching tersebut seperti itu. Oke, nah untuk spesifiknya yang akan diobservasi oleh Ibu Nisa, kira-kira
baik yang akan diobservasi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot terhadap coach saya. Dan juga saya akan menyimak dan saya lebih banyak mendengarkan ya Bu ya daripada saya berbicara. Yang kedua, saya nanti bisa mengajukan pertanyaan yang berasal dari mendengarkan dengan baik gitu. Oke, nanti kalau Bu Nisa sudah melakukan proses sketching dengan Pak Rohimin, tolong beritahu saya. Iya, ya. Baik Ibu. Rencana saya akan melaksanakannya pukul 9, pukul 9.30. Nanti saya akan setelah selesai saya akan kembali lagi kepada Ibu untuk Ibu melakukan pengamatan terhadap saya dan coach saya. Ya, kalau sudah tidak ada yang ingin dibicarakan, silakan Ibu Nisa lakukan proses coachingnya. Baik Ibu, terima kasih. Oke. Assalamualaikum Nisa. Waalaikumsalam Bumi. Ya, masuk. Waalaikumsalam. Masuk Pak ini. Iya, masuk, silakan duduk. Gimana kabarnya Pak Rohimin? Alhamdulillah baik Bu. Mohon maaf Bu mengganggu waktunya. Tidak apa-apa. Kemarin kita berencana ya, kita sudah buat janji berencana ingin melakukan coaching ya hari ini. Terus apa ini yang Bapak rasakan? Apa yang ingin Bapak ceritakan kepada saya? Silakan Bapak ceritakan. Iya Bu, seperti yang saya beritahukan sebelumnya Bu ya. Ini saya mau minta di coaching sama Ibu karena sepertinya masalah saya ini mesti diselesaikan gitu ya. Nah, begini Bu, saya tuh punya permasalahan ya dalam pembelajaran di kelas Bu ya. Pembelajaran di kelas. Jadi ketika saya ngajar ini anak-anak ini sering ribut Bu, itu sering keluar kelas, gitu. tidak teratur. Nah, saya akhirnya bingung Bu, ini bagaimana solusinya untuk menyelesaikan hal demikian gitu Bu. Jadi Bapak ini berencana di kelas Bapak anak-anak gaduh ya. Betul Bu. Terus apa yang sudah Bapak identifikasi ke siswa Bapak? Yang Bapak lakukan selama ini apa? Saya Bu, saya melihat tuh ya kenapa tuh anak-anak seperti itu mungkin ya Bu ya, mungkin dari sayanya juga kali ya yang tidak tidak berkenan di hati anak-anak. Contohnya misalnya saya kadang-kadang ngajar kurang menarik gitu, atau juga cara ngajar saya kurang membuat mereka menjadi bahagia dan sebagainya. Terkadang juga mungkin media pengajaran saya mungkin tidak menarik buat mereka. Seperti itu kayaknya Bu. Ya. Terus Pak Rohimin pernah memberikan motivasi tidak kepada anak-anak Pak Rohimin untuk agar anak-anak tuh benar-benar fokus di dalam kelas seperti itu? Sudah melakukan itu tidak? Saya pernah sih Bu, pernah ya, tidak sering gitu, pernah melakukan motivasi anak-anak ya, masih sebatas hanya himbauan saja, sebatas hanya ucapan saja. Mungkin anak-anak butuh juga kali mungkin suatu figur kali Bu ya, suatu figur tindak lanjutnya belum ada ya, gitu ya mungkin ya kali ya, agar mereka itu benar-benar termotivasi gitu. Ya. Terus rencana Bapak, misalkan anak-anak seperti itu, rencana Bapak apa nih? Yang Bapak bayangkan seperti apa agar anak-anak Bapak itu tertib gitu loh? Rencana saya Bu nih ke depannya sepertinya nih memang anak-anak ini mesti dikasih materi, kemudian metode mengajar saya dan media ini memang harus sesuai dengan minat belajar mereka, sehingga sepertinya nih anak-anak menjadi bahagia gitu ketika memang proses pembelajaran itu misalnya dengan video mungkin saya coba ya. Cuma kendalanya kadang-kadang Bu, kita kalau lagi pakai video itu kebetulan di sekolahan nih ini Bu proyektornya kan
kan sedikit, jadi kadang-kadang kita kendalanya ya sering berebut sama guru-guru yang lain. Iya, ya. Jadi rencana Bapak seperti itu, Bapak sudah membayangkan apa yang ingin Bapak lakukan agar anak-anak Bapak ini tertib, sudah Bapak rencanakan seperti itu. Kira-kira rencana Bapak ini mau dilaksanakannya kapan? Rencana saya Bu, mungkin minggu-minggu ini ya, ini saya mulai melakukan tindak lanjut dari permasalahan yang sekarang permasalahan yang sedang saya risaukan, permasalahan yang sedang saya kalutkan ini mungkin minggu-minggu ini Bu. Lebih cepat lebih baik ya Pak Iya Bu, Rohimin ya. betul Bu. Jadi Pak Rohimin sudah merasakan gimana caranya, rencananya apa. Jadi menurut Pak Rohimin ini tindakan yang seperti itu, rencana yang Bapak mau lakukan ini akan membuat anak lebih tertib. Nah, setelah nanti Bapak laksanakan, nanti Bapak kasih tahu saya gimana tindak lanjutnya atau respon anak-anak itu seperti apa agar benar-benar rencana Bapak itu terlaksana dengan baik. Itu ya Pak ya. Ya nanti kalau sudah ada tindak lanjut nanti akan saya kabari Ibu. Dan terima kasih Bu ya sama-sama atas waktunya ya, sama-sama. dengan saya bisa coaching sama Ibu. Jadi saya merasa oh ya ternyata banyak sekali kekurangan yang ada pada diri saya. Terima kasih Bu ya. Sama-sama Bapak. Terima kasih Bu ya, maaf atas mengganggu waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi Mas saya, Pak Rohimin. Alhamdulillah ya, coaching yang tadi sudah bisa lakukan dengan Pak Rohimin sudah berjalan dengan sangat baik. Nah, Ibu Nisa sudah melakukan proses coaching dengan Alur Tirta ya, sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Nah, ini sampai coach tersebut menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Ya, baik Ibu, alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan proses sesuai dengan Alur Tirta dan saya juga sudah menanyakan tujuannya sebelum percakapan saya lakukan bersama Pak Rohimin tadi. Juga saya sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan Pak Rohimin nanti dan juga meminta coach untuk bertanggung jawab tentang hal yang akan Pak Rohimin lakukan seperti itu. Selamat ya Bu Nisa, semoga kedepannya Bu Nisa lebih baik dan bisa berbagi pengalaman lagi kepada saya. Amin. Sama-sama. Oke, ada lagi yang ingin dibicarakan Bu Nisa? Saya rasa cukup Ibu. Oke, kalau cukup silakan Bu Nisa lanjutkan aktivitas. Baik, terima kasih. Selamat lagi Bu Nisa. Iya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Rohimin. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Sehat? Sehat Bu. Iya. Kemarin Bapak sudah beri janji ya sama saya, katanya mau melakukan coaching kepada Ibu Umi, betul atau tidak? Betul Bu. Proses coachingnya nanti mungkin besok Bu, sekitar jam 10-an Bu. Jam 10. Nanti Bapak sudah tahu alur melakukan coaching itu ada beberapa alur, seperti Alur Tirta yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab serta aksi nyata. Iya Bu. Betul, sudah tahu. Sudah Bu. Jadi nanti ketika Bapak melakukan coaching kepada Bu Umi, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan? Ketika nanti proses coaching saya dengan Bu Umi, saya ingin mengembangkan kompetensi saya yaitu tentang kehadiran penuh Bu, kemudian tentang mendengarkan secara aktif, kemudian terakhir Bu saya ingin membuat pertanyaan yang berbobot gitu terhadap Bu Umi. Ya, betul sekali, baik banget ya, baik sekali rencananya Bapak. Kalau
sudah dilakukan proses coaching kepada Bumi, nanti bilang kepada saya lagi, Iya, Bu. kembali kepada saya, Iya, Bu. nanti saya akan mengamati kembali proses Bapak terhadap coaching Bapak ya, yaitu Bumi, dan juga proses proses coaching Bapak itu nanti sesuai atau tidak sesuai dengan alur kita. Iya, iya Bu, makasih Bu ya. Terima kasih Pak Rohmin, silakan. Iya, makasih Bu. Assalamualaikum Pak Rohmin. Waalaikumsalam. Iya Bu, ada apa ya? Oh iya, saya lupa. Ya, seperti yang kemarin Ibu itu ya WA ke saya. Iya Ibu Pak, ini. saya minta waktu Bapak. Kira-kira Bapak hari ini sudah siap Siap. menyampaikan Ya, Insya Allah Bu. Kita bisa nanti sharing-sharing ya Bu ya. Iya. Iya, ada silakan. Oh begini Pak, saya ingin menceritakan terkait tentang rekan sekolah saya Pak. Di sana itu di sekolah saya banyak sekali guru-guru yang menggunakan metode pembelajaran masih seperti zaman dulu Pak. Pembelajaran itu masih menggunakan ceramah karena di sekolah saya itu banyak sekali guru-guru senior Pak. Terus Ibu itu melihat permasalahan itu seperti apa gitu Bu? Iya, karena di sekolah saya itu kan banyak sekali guru-guru senior, jadi mereka itu lebih banyak menggunakan metode ceramah Pak dan lebih berpusat kepada guru gitu. Saya ingin sekali adanya perubahan di sekolah saya terkait tentang media pembelajaran yang dilakukan oleh rekan guru. Oh, berarti Ibu ingin itu ya, ingin ada perubahan ya, Iya, Pak. baru ya terhadap mereka itu mengajar. Jadi permasalahannya itu ya Bu ya, karena mungkin karena guru-gurunya sudah lanjut usia ya, senior ya. Jadi di IT-nya kurang apa namanya? Kalau bahasa sekarang itu gaptek ya Bu ya, gap teknologi ya. Kemudian rencana aksi Ibu itu bagaimana agar rekan sejawat Ibu bisa mahir dalam menggunakan, paling tidak tahulah menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Rencananya ya Pak ya, mungkin saya bisa melakukan kegiatan mentoring Pak atau pelatihan itu dengan mengajak atau mencari rekan guru yang mahir dalam menggunakan IT dan juga melakukan pembelajaran yang lebih bervariatif Pak. Tadi Ibu bilang ingin mengadakan kayak misalnya pelatihan atau workshop itu ya Bu ya, tentang teknologi. Kira-kira Ibu sudah ada apa namanya yang mengajarkannya enggak? Sudah tahu itu siapa nih yang akan yang nanti akan membimbing rekan Ibu itu? Iya Pak, nanti saya akan mengajak rekan guru saya yang mahir dalam IT untuk melakukan kegiatan mentoring atau pelatihan kepada guru-guru yang ada di sekolah saya Pak. Gitu. Ada nggak Ibu ini harapan atau ingin dari rencana gitu dari guru-guru di luar daripada guru-guru yang di sekolah Ibu untuk menjadi mentor gitu kan, atau pembicara gitu. Oh iya, untuk narasumber berarti ya Pak ya. Berarti saya bisa mencari narasumber dari sekolah lain untuk menjadi pembimbing dalam kegiatan pelatihan yang akan saya lakukan untuk guru-guru saya berarti Pak. Terus kira-kira kapan gitu tindakan itu ingin Ibu lakukan gitu? Secepatnya Pak, setelah kegiatan semester Pak. Setelah semester. Sudah semester, jadi saya ingin melakukan mentoring pada saat kegiatan setelah semester kali ini. Berarti Ibu ingin melakukan tindak lanjut ya, rencana aksi Ibu nanti setelah semester ini ya, setelah akhir semester. Kemudian Ibu sudah mensosialisasikan teman-teman Ibu rencana Ibu, misalnya kayak saya ini punya rencana kayak gini nih nanti begitu. Iya Pak, saya sudah konfirmasi ya. Nanti saya konfirmasi dengan kepala sekolah ya Pak ya. Konfirmasi dulu biar nanti tahu
dari pembicaraan kita yang tadi itu Bu ya, proses coaching tersebut, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari proses coaching kita? Oke, saya sedikit ada gambaran Pak tentang bagaimana saya akan melakukan perubahan di sekolah saya. Iya Bu. Tentang cara menyampaikan pembelajaran yang lebih bervariatif dan lebih berpusat kepada peserta didik Pak, yang tadinya awalnya itu hanya berpusat pada guru. Iya Bu, oke ya. Terima kasih Iya, Pak. ya sama-sama Bu ya. Ada lagi Bu yang perlu Siap dibincang? Pak, terima kasih Iya. untuk waktunya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Salam. Pak Mimin sudah selesai melakukan coachingnya? Alhamdulillah Bu sudah selesai. Ya, alhamdulillah tadi juga saya sudah mengamati Iya. Bapak sama Bu Umi ya melakukan coachingnya berjalan dengan lancar. Terus Bapak juga melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan juga coaching Bapak itu berjalan sesuai dengan alur tirta yang tadi saya pernah jelaskan ya. Dan juga alhamdulillah ya, selain itu juga Bapak sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Pak ya. Ya, Bu, Semoga kedepannya Bapak lebih baik lagi Amin, ya. amin. Semoga Makasih, Bu. juga Bapak bisa melakukan coaching berikutnya dengan teman-teman lain Ya, dan juga insya Allah, kita sama. saling berbagi pengalaman ya betul. Pak ya. Terima kasih ya Pak. Iya, Bu, sama-sama. Ada lagi yang bisa Bapak yang bisa saya bantu? Iya Bu, mungkin hanya itu saja Bu, dan saya juga ucapkan terima kasih Sama-sama. sudah mengobservasi saya. Terima kasih. Ya. Sama-sama Ya. Bapak. Baik, Ya. kalau sudah selesai cukup sampai sini saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.